Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin ila arwahi syaikh Ramadan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain amin. Wa bina'an 'ala dzalika fa innahu yajuzu li ashabi ad-da'wah al-islamiyyah fi kulli 'asrin ay yastami'u al-muruna fi kayfiyati ad-da'wah. Berdasarkan atas hal itu, maka sungguhnya boleh bagi ahli dakwah Islam fi kulli asrin, di setiap masa, ayastamilul murunah, untuk menggunakan fleksibilitas, kelenturan fi kaifiyatid dakwah, dalam metode berdakwah. Kelenturan gimana maksudnya? Kelenturan isinya, kelenturan dalam penyampaiannya, atau apanya? Min haitsu takattumu wal jahru, dari sisi apakah sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, awil linu wal quwwatu, ataukah dengan kelembutan dan kekuatan. Empat ini, pelan, terang-terangan atau sembunyi, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, ya, dengan kelembutan atau dengan kekuatan, agak keras gitu. Hasba ma yaqtadhihi al-dharf, sebagaimana yang dituntut oleh kondisi, wahalul asri, dan keadaan masa, alladzi ya'ishuna fihi, yang mereka ashabud dakwah tadi hidup di dalamnya. Wahya murunatun, dan itu adalah kelenturan atau fleksibilitas tadi, haddadatha syari'atul islamiyah, yang dibatasi oleh syariat Islam, i'timadan ala waqi'i siratihi sallallahu alaihi wasallam, bersandar pada kenyataan sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimnal ashkal awil marahil al-arba'ah allati sabaqa dzikruha, dalam lingkup bentuk-bentuk atau tahapan-tahapan al-arba'ah yang 4 tadi itu, antara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, antara dengan kelembutan atau dengan kekuatan, allati sabaqa dzikruha, yang sudah disebutkan, ala yakuna an-nadharu fi kulli dzalika, dengan catatan bahwa landasan pemikiran atau pandangan fi dzalika kulli dzalika, dalam itu semua, ila maslahatil muslimin wa maslahatid da'wah al-islamiyah, maslahat umat Islam dan maslahat dakwah Islamiyah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa kelenturan itu ada, hikmah itu ada, fleksibilitas ada, tapi tetap haddadat syariah Islamiyah, dalam batasan yang ditentukan oleh syariat Islam. Bukan asal longgar, asal lentur, asal fleksibel, serba boleh, akhirnya malah tidak jelas arahnya, tidak jelas posisinya, tidak jelas bentuknya. Makanya ada kaidah al-ghayah la tubarrir wasilah. Maksud atau target itu tidak membolehkan segala cara. Ya, bukan yang penting kan maksudnya bagus. Nggak bisa begitu. Kalau fleksibel tanpa batasan, nanti akhirnya naudzubillah melanggar syariat pun akan diterjang. Misalnya ini, dosa saya ini kan
ikut mabuk supaya akrab dengan objek dakwah saya. Kalau saya hanya bergaul gak ikut mabuk, mereka gak akan mau dengerin saya. Buktinya setelah saya ikut mabuk dengan mereka, teler dengan mereka, dakwah saya masuk. Bisa begitu nantinya. Makanya fleksibel iya, ya, lentur iya, tidak kaku benar. Tapi bukan berarti melegalkan segala cara, membolehkan cara apapun. Tetap dalam koridor syariah. Makanya ini haddadat syariah Islamiyah. Bukan berarti demi dakwah boleh segalanya. Enggak begitu. Wa min ajli hadza, dan karena hal ini ajma'al jumhurul fuqaha, telah sepakat umumnya fuqaha ahli faqih ala annal muslimin, atas hal apa? Sungguhnya umat Islam idza kanu min qillatil adadi aw dha'fil uddati, bila ada mereka umat Islam karena sedikitnya jumlah atau kelemahan perangkat, senjata lemah atau jumlah sangat sedikit, minoritas, bihaitsu yaghlibu dhannu, sekiranya menjadi kuat persangkaan, annahum sayuqtalun, bahwa mereka akan dibunuh, min ghairi ayyin fi a'daihim, tanpa mencederai musuh-musuh mereka, idza ma ajma'u qitalahum, tatkala mereka musuh sepakat untuk memerangi umat Islam, fayambaghi, maka seyogyanya antuqaddama huna maslahatu hifdzin nafsi, untuk dikedepankan atau diutamakan di sini adalah kemaslahatan memelihara atau menjaga atau melindungi jiwa. Li'annal maslahah al-muqabalah, karena kemaslahatan yang kebalikannya, wahya maslahatu hifdziddin, yakni kemaslahatan menjaga agama, mauhumatun, itu baru persangkaan. Au manfiatul waqi, manfiatul wuqu', atau bahkan tidak ada wujudnya, nggak ada kejadiannya. Ya. Jadi begini, kita lihat Sayyidina Rasulullah SAW ini kan berdasarkan Rasulullah SAW, bahwa beliau memberikan contoh-contoh dalam perjuangan itu dengan cara yang manusiawi, yang semua umat Islam bisa mengikuti. Bukan mengandalkan semata-mata keyakinan beliau saja. Kalau beliau hanya melihat pribadi beliau sebagai nabi yang pasti dilindungi, pasti maksum, pasti ditolong oleh Allah, maka beliau tuh nggak perlu lagi berangkat perang pakai baju besi, pakai helm baja, nggak perlu begitu. Dan Allah pasti melindungi. Makanya hal-hal yang khusus beliau jelaskan. Misalnya beliau puasa terus non-stop. Oleh sahabat ditanya, ya Rasulullah, engkau kurang lebih begitu melarang kami puasa wisol terus-terusan, sementara engkau sendiri puasa terus-terusan. Kan kadang-kadang begitu. Maka Rasulullah sebenarnya kalau aku lain, diberi rizki langsung oleh Allah Ta'ala. Dijelaskan begitu. Dan yang katakanlah agak berat-berat atau ekstrim begitu, kebanyakan beliau lakukan dalam hal ibadah. Makanya sampai kaki beliau bengkak-bengkak begitu. Untuk pribadi beliau. Sedangkan yang untuk umat Islam, yang beliau jadi tuntunan secara umum, pada umumnya beliau kerjakan yang standarnya masih bisa dicapai oleh umat Islam. Kita contoh lain ya. 2 orang sahabat, yang satu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, satu lagi sahabat nggak disebutkan namanya dalam riwayat Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Waktu perang Tabuk, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an membawa seluruh hartanya. Beliau memberitahukan di rumah udah nggak ada apa-apa, gitu aja, tinggalkan Allah dan Rasulnya. Maksudnya udah nggak ada apa-apa. Diterima, didoakan, dipuji-puji oleh Rasulullah SAW, dibanggakan oleh para sahabat. Sementara dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud,
ada seorang sahabat lain lagi, nggak disebutkan namanya, datang kepada Rasulullah SAW membawa seluruh hartanya juga berupa emas segede telur burung unta. Sambil menyerahkan, beliau katakan, ya Rasulullah, harta saya ya segini-gininya adanya. Ini seluruh harta saya segini ini, saya serahkan fisabilillah. Kurang lebih gitu kata-katanya. Maka Sayyidina Rasulullah SAW ambil dan langsung lemparkan. Begitu keras lemparannya, sahabat yang menyaksikan kejadian itu menyampaikan, andaikan kena luka itu. Lalu Rasulullah SAW beritahukan, kenapa beliau lempar itu? Beliau memberikan peringatan, apa? Gimana sebagian kalian ini datang bawa seluruh hartanya fisabilillah semuanya. Tapi kenyataannya setelah itu dia akan minta-minta pada orang. Nah, di sini disimpulkan maksudnya Rasulullah SAW menerima pengorbanan total sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan kondisi di rumah nggak ada apa-apa. Beliau terima karena beliau tahu betul kesiapan beliau dan keluarganya. Tapi ternyata sahabat lain, ingat ini generasi sahabat, ini bukan generasi kita. Sahabat lain yang mungkin terinspirasi oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, atau mungkin enggak juga, yang jelas beliau membawa seluruh hartanya, ternyata oleh Rasulullah SAW malah ditegur dengan keras. Nah, dimarahi bahasa kita. Dengan marah itu, dilempar itu. Apa yang mau kita ambil? Ini sahabat saja. Itu enggak semuanya bisa dipaksa atau disejajarkan dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengikuti begitu. Beliau total nggak bisa. Apalagi kita umat zaman sekarang. Makanya disinilah diperlukan kecerdasan dan kebijaksanaan para pejuang agama dalam menghadapi kenyataan. Nggak bisa dengan doktrin, oh, yang penting Nabi kan begini, yang penting nggak bisa begitu. Perjuangan nggak bisa begitu, dan Rasulullah SAW juga nggak begitu. Sehingga di sini dibahas oleh Syekh Sa'id Rahmat Al-Buti ini bahwa terkadang diperlukan kelembutan, ada juga pada saatnya kekuatan. Diperlukan sembunyi-sembunyi, ada saatnya terang-terangan. Landasnya apa? Masalah umat Islam dan masalah dakwah. Bukan kepentingan pribadi ya. Masalah umat Islam dan masalah dakwah. Ini tepat sekali beliau ini. Sehingga di sini beliau sampaikan, kalau perang fisik ini, perang fisik, umat Islam lawan orang kafir. Lalu kalau diteruskan, justru habis. Dan orang kafir nggak ada kerugian sama sekali, nggak cedera, nggak luka karena serangan umat Islam ini. Yang ada sebaliknya, umat Islam juga habis, hilang semuanya. Maka kondisi begini lebih diutamakan hifdzun nafsi, menjaga jiwa, daripada tadi dengan tema atau dengan dasar menjaga agama, yang itu bisa jadi hanya dugaan-dugaan saja, praduga, atau bahkan tidak ada sama sekali. Sehingga kita lihat dalam peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah, pertama Rasulullah SAW perintahkan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, kalau meninggal ganti Ja'far bin Abi Thalib. Kalau meninggal ganti Abdullah bin Rawahah. Kalau meninggal ganti kalian musyawarah. Akhirnya dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah, Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bukan membawa pasukan untuk bisa-bisa menyerang saya mati semua, enggak. Beliau tarik mundur sehingga pasukan yang sekecil itu, kalau misalnya hanya 3.000 sekian orang lawan 200.000, 1:60, itu korban hanya belasan orang. Nah,
kemenangan, keberhasilan beliau menarik mundur dengan korban yang sangat minim, itu pun satu kecerdasan luar biasa. Kalau orang berpikir pendek, maaf ini berpikir pendek, berpikir ringkas, ngapain sih Sayyidina Khalid bawa pulang segala? Apa kemudian mati syahid semua, masuk surga semua? Nah, satu sisi iya, tapi sisi lain ini tadi, dengan hilangnya nyawa sekian ribu umat Islam, betapa ruginya umat Islam untuk perjuangan ke depannya. Kalau berpikir egois, yang penting masuk surga, ya sudah. Yang penting mati masuk surga, selesai. Tapi nggak begitu. Berpikir jangka panjang untuk perjuangan. Dan ya terbukti, akhirnya sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat di kemudian hari, dengan asuh beliau-beliau, Persia terbuka, Yaman terbuka, Afrika terbuka, dan banyak negeri lain lagi. Wa yuqarrir Izz bin Abdissalam hurmatal khawd fi mithli hadzal jihad qailan. Bahkan Imam Izzuddin bin Abdissalam, Izzuddin bin Abdissalam disebut Sultanul Ulama. Sultanul Ulama. Kalau para ulama kan Sultanul Ulama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ulama ini Syekh Izzuddin bin Abdissalam, Sultanul Ulama. Menetapkan haramnya menceburkan diri dalam jihad semisal ini, qailan dengan mengatakan, fa idza lam tahsul an-nikayatu wajibal inhizam. Apabila tidak hasil an-nikayatu mencederai atau melukai orang kafir atau musuh, wajibal inhizam, maka wajib mundur. Nah, itu sudah dipraktikkan oleh sahabat Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah. Orang-orang munafik meledek, membuli, dituduh macam-macam, tapi dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima fi thubuti min fawatin nafsi. Karena fi thubuti, bila bertahan, min fawatin nafsi, nanti justru hilangnya jiwa. Itu tadi, andaikan sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu habis sampai mati semuanya, ya udah mati semuanya beneran gitu. Masyifa'i suduril kufar, serta mengobati hati orang kafir, ada kepuasan mereka. Tuh, kita udah berhasil membantai 3.000 umat Muhammad, misalnya begitu. Kan ada kepuasan mereka. Wa irghami ahli Islam, dan mempermalukan ahli Islam, dan akan makin viral di mana-mana. 3.000 umat, 3.000 pasukan Muhammad berhasil dihabisi ke akar-akarnya, misalnya begitu. Dan dikalahkan itu kan ya sangat menurunkan mental. Wa qasara thubutuhuna mafsadatan mahdhatan. Dan jadilah bertahan di sini mafsadatan mahdoh, kerusakan, hanya kerusakan saja. Laisa fi tayyiha maslahah, di dalamnya tidak ada kemaslahatan. Dalam kondisi tadi ya, dalam kondisi bahwa kalau bertahan nekat, itu justru yang ada hanya kematian dan tidak ada kerugian orang kafir. Ya kalau bahasa mudah, bahasa sehari-harinya kan jadi konyol gitu aja intinya. Karena mereka nggak menderita kerugian apapun, kita justru yang rugi total. Qultu wa taqdimu maslahatin nafsi huna min haitsu dhahiru faqat. Dan kata-kata mengutamakan maslahat jiwa di sini dalam kondisi ini itu min haitsu dhahiru faqat, dari sisi zahir saja. Amma min haitsu haqiqatul amri wa marmahul ba'idu, adapun dari sisi hakikatnya urusan, hakikatnya perkara dan target jangka panjangnya, fa inna fil waqi maslahatud dinin, sungguhnya maslahatun nafsi tadi pada kenyataannya adalah masalah agama. Tadi yang beliau contohkan, bahwa mundurnya sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhum bawa pasukan dari perang Mu'tah, zahirnya itu menjaga jiwa supaya nggak mati semua. Tapi hakikatnya bukan hanya jiwa, agama juga tetap dijaga.
dengan masih hidupnya sekian ribu sahabat ini, agama makin tersebar. Idil maslahatud diniyatu taqdidi bi mithli hadzal hal an talqa arwahul muslimin salimatan. Sebab kemaslahatan agama itu menuntut dalam kondisi ini tadi ya, fi mithli hadzal hal, menuntut apa? An talqa arwahul muslimin salimatan. Supaya bertahan ruh umat Islam salimatan, selamat. Likai yataqaddamu wajahidu fil mayadil maftuhatil ukhra, supaya mereka maju dan berjihad pada medan-medan yang terbuka nanti yang lainnya. Nah itu contohnya paling mudah tadi itu perang Mu'tah tadi. Wa illa, nah kalau tidak demikian cara berfikirnya, fa inna halakahum, sunya kebinasaan mereka, yu'tabaru idraran biddin nafsihi, itu bisa dianggap sebagai membahayakan agama itu sendiri. Wa fashan, dan memperluas lil majali, untuk medan atau lapangan amal kafirin, di depan orang kafir. Tadi misalnya perang Mu'tah, nekat kemudian meninggal semua misalnya. Nah, pagar atau benteng yang melindungi umat Islam makin berkurang, sehingga makin terbentang jalan bagi orang kafir liyaqtahimu, untuk masuk menerobos makana masudan, perkara yang asalnya tertutup amamahum, di mana mereka menasuburi, dan ini berupa jalan yang asalnya untuk menyerang umat Islam itu terhalang oleh pasukan sekian banyak, karena mereka sudah pindah alam semua, makin longgar gitu. Jadi yang rugi bukan hanya nyawa orang Islamnya, agama Islam juga mengalami kerugian pada dasarnya begitu. Wal khulasah, ringkasnya sekarang, annahu yajibul musalamah awil israr bid dakwah, sungguhnya wajib untuk berdamai atau sembunyi-sembunyi dakwah, idza kanal jahru, apabila terang-terangan, awil qitalu, atau berperang, iku yadurru, membahayakan biha, pada dakwah. Ya. Makanya umat Islam itu sekarang bukannya kita menafikan ayat atau hadis jihad yang artinya jihad diartikan perang terang-terangan, bukan. Al jihadu madin ila yaumil qiyamah, jihad itu terus ada sampai hari kiamat. Nah, kondisi kita sekarang ini ya, untuk jihad sebagaimana zaman Rasulullah SAW masih sangat jauh. Gimana untuk mudahnya begini, maslahatnya begini. Kan berapa kali Abu ya sampaikan bahwa jihadnya Rasulullah SAW itu bukan untuk menguasai tanah, bukan untuk menundukkan kekuatan kerajaan, atau untuk membalas dendam, membunuh lawan, bukan. Target beliau dalam jihad adalah tersebarnya Islam. Gimana orang masuk Islam berbondong-bondong. Ditawarkanlah Islam, ya, ditawarkanlah Islam. Islam yang bagaimana? Kunu mithlana, seperti kami ini, lihat Islam. Mereka masuk Islam jadi saudara. Gak masuk Islam bayar jizyah, bayar upeti sebagai tanda mereka tunduk. Karena ibaratnya mereka ini penghuni yang tidak sah. Penghuni tidak sah, numpang yang bayar uang sewaan. Penghuni sahnya kan umat Islam yang taat pada Allah, mengakui Allah. Gak nurut juga ya. Namanya orang ya, numpang bayar kontrakan, gak mau diapakan, ya diusir lah. Makanya dikasih kesempatan baik-baik untuk numpang dengan cara yang legal, bayar kontrakan ke umat Islam, gak mau juga, ya sudah suruh pindah. Pindah dari mana? Ya pindah dari bumi. Tempatnya kemana? Ya pindah ke alam lain. Kita bantu pengirimannya. Begitu. Dipindahkan ke alam lain. Nah, itu secara aturan begitu zaman Rasulullah SAW. Nah, kalau kita mau meniru mereka, para sahabat, generasi awal yang jihad ya, jihad dalam arti kita berperang begitu, persiapan kita itu masih jauh. Misalnya kita tawarkan Islam pada orang kafir, yang jumlahnya sekarang 3 atau 4 kali lipat kurang lebihnya. Kita tawarkan Islam pada mereka. Mereka mungkin tanya, Islam yang bagaimana?
Akan gelagapan kita jawab. Kalau kita jawab Islamnya kayak kami-kami, nah kami-kami itu gimana? Orang kafir, misalnya, mereka main judi, umat Islam ikut main judi juga. Orang kafir pada mabuk, orang Islam yang katanya mabuk itu haram, banyak yang mabuk juga. Orang kafir tipu-tipu, ya orang Islam pun banyak yang gak kalah dalam tipu-tipu. Orang kafir mencuri, orang Islam pun mencuri. Orang kafir berzina, orang Islam berzina di mana-mana. Nah, kalau kita menawarkan agama Islam pada orang kafir dengan kondisi umat Islam yang kayak gini, itu kan kurang lebih seperti memindahkan mereka dari jurang ke jurang lain yang sama-sama sengsaranya. Sengsara dalam arti belum mendapatkan ketenangan karena agama belum diamalkan. Nah, makanya kita ini fasenya masih fase mengajak umat Islam untuk masuk Islam dulu. Dalam kehidupan sehari-hari ya. Bukan kita tidak mengakui keislaman umat Islam, enggak. Kita syukuri. Walaupun disebutnya Islam KTP dan sebagainya, disyukuri mereka ngaku Islam tuh. Di akhirat masih ada hasilnya. Tapi kalau kita memikir kemajuan dan perjuangan, ya, punya idealisme tinggi, Islam tegak, umat Islam di mana-mana, ya kita ngaca kondisi kita tuh gimana sekarang. Kan itu yang sering diceritakan oleh para ulama itu tatkala Syekh, Masya Allah, Syekh Asindi dah gitu aja lah, lupa awalnya, Asindi dari Sind, seorang ulama besar yang asalnya non-muslim dan masuk Islam lalu serius jadi ulama. Beliau datang ke Rusia, antara ke Stalin kalau nggak salah, atau Karl Marx gitu, tokoh ateis, tokoh komunis di sana, diajak debat Syekh Asindi ini. Perdebatan sengit, bisa dibilang hujah beliau patahkan semua, argumentasi menang total. Lalu beliau ditanya, ajaran Islam yang kamu ceritakan yang begitu baik ini, kalau saya mau melihat contohnya, di mana itu tempatnya? Bawa saya ke sana, nanti saya masuk Islam. Nangis beliau. Mau dibawa kemana? Satu kampung aja yang di situ mengamalkan Islam beneran, mana bisa kita kasih contoh itu? Nah, begitu. Makanya kita sekarang ini perjuangannya berjuang mengislamkan kehidupan harian umat Islam dulu. Baru nanti kita tunjukkan, ini loh Islam tuh begini. Masa sih nggak tertarik? Tidak tipu-tipu, menjaga amanah, baik ke tetangga, baik ke keluarga. Nah sekarang kan, ya Allah, gak kebayang ada kan Rasulullah SAW hidup zaman sekarang melihat umatnya ya, udah habis nangis darahnya itu. Umat Islam tapi kejamnya minta ampun, bengisnya minta ampun. Mengklaim sebagai umat Islam tapi nggak punya malu, maksiat terang-terangan, kan sangat menyedihkan gitu. Makanya perjuangan kita baru tahap mengajak umat Islam mengamalkan agama Islam itu sendiri, begitu. Wa yajuzul israru, dan tidak boleh sembunyi-sembunyi, fid da'wati, dalam dakwah. Idza amkana al-jahru biha, kalau memungkinkan untuk terang-terangan, wa kana dzalika mufidan, dan itu berfaedah. Nah, ini perlunya hikmah di sini. Ini pasnya gimana ini? Kondisinya gimana ini? Perlu kecerdasan, perlu bekal, pengetahuan, perlu hikmah. Wala yajuzul musalamatu, dan tidak boleh berdamai ma'al zalimin, dengan orang-orang zalim, wal mutarabbisin, dan orang yang mengintai-intai atau membantu biha. Pada musalamah, pada perdamaian, idza tawaffarat tatkala sempurna asbabul quwwah wa tifa'anha, tatkala sempurna sarana-sarana kekuatan dan al-mutarabbisin biha, hanya ke dakwah ya,
yang mengintai dakwah apabila sempurna sarana-sarana, kekuatan, dan difa'anha, perlindungan. Dalam kondisi kita bisa perang, senjata ada, menghadapi orang-orang zalim dan orang-orang yang akan meruntuhkan Islam, menghancurkan dakwah. Ya. Kalau kondisi begini ya, la yajuzul musalamah, nggak boleh berdamai. Kita lawan, untuk melawan kita mampu kok. Ada kekuatan, untuk melindungi umat ada kekuatan. Wala yajuzul qu'udu an jihadil kafirin. Dan tidak boleh duduk an jihadil kafirin, tidak mau berjihad melawan orang kafir fi akhir daurihim, di tengah kampung mereka, idza ma tawaffarat wasailu dzalika, tatkala sempurna sarana itu semua, wa asbabuhu, dan sebab-sebabnya. Ini kan beliau sebutkan bertahap tadi. Pertama musalamah israr. Kapan itu? Kalau terang-terangan justru malah membahayakan. Berikutnya, nggak boleh israr lagi. Kalau dakwah terang-terangan sudah memungkinkan, nggak ada halangan apa-apa, tidak ada kesulitan apa-apa, dan itu akan mudah dikenal dan memberikan banyak faedah, ya jangan terus-terusan israr dan musalamah. Terus. Tapi musalamah dan berikutnya, musalamah pada berdamai dengan orang zalim dan orang-orang yang mengintai dakwah itu nggak boleh juga. Kalau asbab atau sarana untuk kekuatan itu kita punya, nurut, ngalah aja, ya jangan juga kalau itu bisa. Bahkan kalau sudah ada perintah jihad dan persiapan sudah matang, lain justru qud nggak boleh. Untuk diam nggak ikut itu nggak boleh. Makanya dalam hadis-hadis akhir zaman, kalau udah tiba waktunya, hatta kalian harus berangkat di atas salju pun harus berangkat untuk ikut baiat Imam Mahdi, yang itu isinya apa? Perang. Zaman Imam Mahdi isinya perang. Kalau dipanggil, walaupun harus berangkat di atas salju, suruh berangkat. Makanya kalau melihat kondisi umat sekarang, ya apa iya kita itu pede mengharapkan atau ketemu Imam Mahdi? Apa betul pede kita? Nah, yang nanti itu bentuk perjuangannya adalah perang fisik, taruhannya nyawa, berangkat gak pulang lagi. Loh, kita mau berangkat 3 hari, 40 hari, 4 bulan, masih pulang lagi aja beratnya minta ampun. Itu jelas rutenya, jelas makannya, jelas tanggal pulangnya, itu aja berat. Apalagi ini berangkat bersama Imam Mahdi yang gak pulang-pulang taruhannya. Lalu kita bereforia, wah, bentar lagi Imam Mahdi. Ya datang Imam Mahdi itu bukan dengan kemudahan lalu segalanya beres. Enggak, dengan perjuangan nantinya itu yang lebih berat. Lebih berat perjuangannya. Belum lagi dalam satu episode perjuangan nanti ada peperangan yang di situ umat Islam sepertiganya itu kabur. Allah Ta'ala nggak terima lagi tobatnya. Sepertiga mati syahid. Sepertiga yang mendapatkan kemenangan. Benar kita udah siap dengan kondisi begitu nantinya. Kok kita bereforia, oh kapan ya Imam Mahdi? Kapan Imam Mahdi? Saya mau ikut. Bener ikut Imam Mahdi beneran gitu. Berat. Makanya kita itu baru kecil-kecilan latihan menjelang Imam Mahdi begitu. Walaupun kita nggak dianjurkan nyebut-nyebut banyak nyebut Imam Mahdi begitu. Intinya begitu. Nasihat kedua atau pelajaran kedua, al-awailul ladzina dakhalu fil Islam wal hikmah fi min isra'ihim ila Islam qabla ghairihim. Orang-orang awal yang masuk Islam dan hikmah min isra'ihim, dari cepatnya mereka di Islam qabla ghairihim. Sebelum mereka cepatnya mereka masuk Islam sebelum selain mereka. Apa hikmahnya kok mereka duluan itu? Wa tuhadditsuna sirah, dan beritahukan pada kita apa sirah annalladzina dakhalu fil Islam, sungguhnya orang-orang yang masuk Islam fi hadir marhalah, pada fase ini, fase atau periode ini, periode dakwah
masih sembunyi-sembunyi menyeludupkan terang-terangan. Kana mu'dhamuhum khalitan minal fuqara wad du'afa wal ariqa. Mayoritas mereka adalah campuran fuqara, orang fakir, du'afa, orang lemah, wal ariqa, dan para budak. Ya, nggak meyakinkan. Kalau dilihat dari potensi, nggak bertambah potensi. Sisi ekonomi mereka fakir, sisi kekuatan mereka lemah, sisi kebebasan mereka budak. Nah, terus gimana diajak berjuang? Mindset kita umumnya berjuang itu perlu modal, perlu kekuatan, perlu ketangguhan, perlu kebebasan. Ini yang masuk Islam duluan, malah itu. Ya, orang fakir, orang hidupnya pas-pasan. Nah, itu kan bukan kebetulan. Famal hikmatu fi dzalika, apa hikmahnya hal itu? Wa masirru, dan apa rahasia fi an tata'assasa ad-daulatul islamiyatu ala arkanin mimithli haula'in nas. Untuk terbangun pondasi negara Islam dari tiang-tiang seperti manusia seperti itu. Apa hikmahnya kok Allah Ta'ala menggerakkan mereka dulu, yang lemah-lemah, yang miskin-miskin, yang budak-budak itu. Wa masiru, apa rahasia? Oh, udah. Wal jawabnya inna hadhihi zahirata. Sungguhnya yang nampak ini, hiya thamratu tabi'iyah. Itu adalah buah yang alamiah gitu. Natural, alami. Lida'watil anbiya fi fatratihal ula, dakwahnya para anbiya pada fase pertama mereka. Dah. Makanya ulama sering menyampaikan, kalau mengukur sesuatu keberhasilan, jangan diukur dengan kondisi, tapi diukur dengan contoh yang telah berhasil. Maksudnya gimana? Contoh tentang kesabaran dan ketakwaan. Jangan mengukur hasilnya sekarang. Itu apa? Itu hasilnya. Sabar, takwa, makin miskin. Sabar, takwa, apa hasilnya? Tuh lihat yang nggak takwa malah kaya raya. Ya salah kalau begitu. Mengukur tuh dengan orang yang telah berhasil sebelumnya. Innahu may yattaqi wa yasbir. Lihat contoh Nabi Yusuf. Sabar, takwa, hasilnya apa? Begitu. Nah, sekarang contoh dakwah Islamiyah, perjuangan dakwah. Jangan lihat contoh zaman sekarang, ya. Katanya ikut dakwah cara Nabi. Kok gitu-gitu aja? Gak bisa buat organisasi, gak bisa buat partai, gak bisa merebut kekuasaan, misalnya begitu. Beda kalau kita misalnya ini, dengan buat organisasi, buat partai, akhirnya bisa berkuasa. Pengikutnya banyak, atau terkenal, dapat kedudukan. Lah, salah membuat cermin, kaca untuk mengukurnya salah. Yang digunakan untuk mengukur itu adalah kehidupan orang yang sukses dalam dakwah. Siapa? Ya para sahabat. Rasulullah SAW. Kalau dakwahnya niru anbiya, lihat para anbiya gimana. Ternyata dakwahnya para anbiya itu buah awal-awalnya justru memang begitu. Orang-orang miskin duluan yang ikut. Bukan orang yang punya potensi, orang kaya, orang ternama, intelektual. Enggak. Para nabi memang enggak begitu gitu. Jadi kalau kita meniru dakwah, yang kita klaim, kita usahakan ikut dakwahnya para anbiya, lihat hasil awal-awalnya siapa. Apakah orang potensi, tokoh-tokoh ternama, orang kaya-kaya, nasabnya mulia, atau sebaliknya. Kalau anbiya ternyata begitu. Alam taro ila qaumi Nuh. Tidakkah kau tahu pada kaum Nabi Nuh, kaifa kanu yu'ayyirunahu, bagaimana mereka membuli Nabi Nuh. Bi anna atba'ahu, sungguhnya pengikut Nabi Nuh, alladzina min haulihi, yakni ada sekitarnya, la illa min aradhilin nas. Bukanlah mereka kecuali orang-orang hina di antara kalangan manusia. Wa duhama'ahum, dan ya maaf, orang-orang dianggap bodoh gitu, orang rendahan. Itu kata kaum Nabi Nuh, "Ma naraka illa basyaram mithlana." Kami tidak memandangmu wahai Nabi Nuh illa basyaram mithlana, ya apa? Manusia seperti kita aja. Apa kelebihanmu? Enggak ada ajaib-ajaibnya. Kami makan, engkau makan.
kami tidur, engkau pun tidur juga. Lain kalau engkau ini seperti malaikat, nggak perlu makan, nggak perlu tidur, nggak perlu anak, nggak perlu istri, baru luar biasa. Sedangkan engkau ini kan orang biasa seperti kami. Nah, itu yang menjadikan alasan penolakan mereka pada Nabi Nuh alaihissalam, karena nggak nampak luar biasanya, tapi manusia biasa. Wa ma naraka taba'aka, dan kami tidak melihat orang mengikutimu illa ladzina hum aradiluna badiyar ra'i, melainkan mereka adalah orang-orang rendahan kami, orang-orang hina kami, badiyar ra'i, yang dangkal pemahamannya. Kalau dibahasakan dengan bahasa kita, ya iyalah, kamu dekat pengikut orang-orang bodoh ngerti apa, dibohongin nurut aja, diakalin ikut. Kalau kami kan lain, nggak bisa dibohong-bohongin bodoh ini kalau kayak mereka itu, gitu. Mereka dangkal pemikirannya, nggak punya logika, nggak punya kepengalaman, gampang kamu bodohi wahai Nabi Nuh, gitu. Kalau diterjemahkan bahasa kita. Wa ila fir'auna. Ini atau tadi alam tara ila qaumi Nuh, alam tara ila Fir'aun, pada Fir'aun lihat, wasyiati dan kelompoknya, kaifa kanu, bagaimana ada mereka Fir'aun dan kelompoknya, yaron adba'a Musa, memandang bahwa Nabi Musa, adillah mustad'afin, orang-orang hina yang dilemahkan. Siapa Bani Israel waktu itu ya, bukan Israel sekarang. Nah, Bani Israel waktu itu di Mesir betul-betul kelas paling rendah gitu. Andai kan ada kasta tuh, kasta terendah. Kasta orang-orang rendah, jadi budak, jadi tenaga kasar. Nah itu yang jadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Orang cemen-cemen, orang-orang nggak dipandang di masyarakat, nggak punya posisi yang mulia. Hatta qala anhum, sehingga Allah Ta'ala sendiri berfirman anhum, tentang pengikut Nabi Musa, ba'da an tahaddatha an halaki Fir'aun wa sya'ihi, setelah Allah Ta'ala membicarakan kebinasan Fir'aun dan pengikutnya, wa awrathnal qawmal ladzina kanu yustata'afuna masyariqal ardi wa gharibiha allati barakna fiha, dan kami wariskan pada orang-orang, pada kaum yang mereka dilemahkan di timur bumi dan di barat bumi, yang kami berkahi di dalamnya. Maksudnya, kita nggak akan bahas tafsir di sini ya, bahwa Allah Ta'ala sendiri mengakui bahwa pengikut Nabi Musa itu orang-orang yang dilemahkan, yang direndahkan. Di belahan barat, belahan timur, orang yang direndahkan, orang yang dilemahkan. Jadi untuk kita gimana? Jadi untuk kita, kalau kita mengikuti dakwah Rasulullah SAW, kemudian yang mau ikut itu orang-orang yang dianggap nggak punya potensi, orang yang pas-pasan, yang miskin, pekerjaan serabutan misalnya, gelar tinggi-tinggi nggak punya, kadang buta huruf, kadang buta mata. Loh, justru kita makin yakin bahwa yang kita kerjakan itu mirip dengan Rasulullah SAW. Karena memang kejadiannya Rasulullah SAW dan para anbiya begitu. Itu ada dalam Quran. Wallahu a'lam. Ditakror dulu 15 menit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.